Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk market cap secara overallnya mantap jiwa ya, meskipun ada persentase penurunan 0,03%, tapi dia berada di area 1,33 triliun US dollar, mantap jiwa ya. Dan perlu kalian ingat juga untuk market cap bukan market cap ya, Bitcoin dominance. Oke, sorry ya, Bitcoin dominance juga sudah mengalami sedikit koreksi teman-teman, yang tertingginya itu berada di level 53, sekian persen. Kali ini sudah berada di area 51,4%, dan untuk value nilai free in grade-nya teman-teman ya, di sini masih sama, sebelum ada perubahan di level 73. Untuk Bitcoin pergerakannya juga masih sama teman-teman ya, masih sideways aja atau konsolidasi di level 34 something sampai 35.000 something ya. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit yang menarik, teman-teman ada sedikit hal menarik datang dari aset yang penuh kontroversial, yaitu XRP teman-teman ya. XRP ini dalam 7 hari terakhir atau 1 minggu terakhir ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan, 18%-an teman-teman, 18,87 lah atau 19%-an. Nah, untuk per video ini dibuat dalam kurun waktu 24 jam terakhir sudah mengalami kenaikan 1,30%-an teman-teman. Nah, kali ini ada hal yang besar, ada hal yang menarik yang mungkin ya kan teman-teman juga harus ketahui ini ya. Semoga saja segera menggeser BNB, bukan hanya menggeser market cap-nya tapi menggeser harganya. Harapannya seperti itu ya. Oke, langsung kita menuju ke pembahasannya. Nah, jadi di sini teman-teman XRP naik 11% saat koin merebut kembali tempat keempat di koin market cap-nya. Nah, kemarin itu sempat merebut ya teman-teman, merebut posisi keempat ya via koin market cap teman-teman. Dan kali ini kalau kita lihat koin XRP yang berafiliasi dengan Ripple telah melonjak harganya dan naik satu langkah lagi menuju 3 besar, mantap jiwa ya. Nah, koin market cap menunjukkan bahwa cryptocurrency XRP kembali menempati posisi keempat dalam daftar 10 besar yang belum pernah terlihat selama beberapa tahun terakhir. Jadi XRP ini melonjak sekitar 30% kembali ke posisi keempat. Harga XRP telah meningkat sejak 30 Oktober mencetak lonjakan hampir 30% hingga saat ini. Itu tumbuh dari 0,55 ke level 71381. Nah, semalam teman-teman kalau kalian lihat ya, XRP sempat menyentuh di level kepala 7 ya, itu teman-teman ya. Nanti coba kita lihat data historisnya via trading view ya. Nah, ini adalah level harga tertinggi untuk XRP sejak Juli tahun ini ketika Ripple mendapatkan keputusan pengadilan yang positif terhadap lawan SEC. Saat itu hakim federal memutuskan ya bahwa penjualan XRP di pasar sekunder tidak memenuhi syarat sebagai sekuritas, tidak seperti penjualan langsung awal ke lembaga keuangan. Nah, jadi waktu itu kan memang XRP menang ya teman-teman ya, karena penjualan XRP di bursa, di DEX, di platform jual beli lah intinya, itu bukan termasuk sekuritas ya. Beda halnya ketika dilakukan penjualan langsung ya pada awal ke lembaga keuangan, itu termasuk sekuritas. Nah, jadi dalam peristiwa positif baru-baru ini, regulator SEC juga mencabut atau membatalkan tuntutan pribadinya terhadap CEO Ripple, Brent Carringhouse, dan salah satu pendiri perusahaan Chris Larsen. Hal ini menambah sentimen positif pada pasukan XRP. Nah, jadi di sini untuk market cap atau kapitalisasi pasar daripada XRP melonjak, BNB tertinggal. Oke, semoga saja teman-teman ya, bukan hanya market cap-nya aja yang bisa menyalip daripada BNB, oke, atau Binance Smart Chain atau Binance Coin lah ya. Nah, tapi bisa mengalahkan harganya. Tapi kalau mengalahkan harganya mungkin masih perlu agak jangka panjang teman-teman. Kalau untuk jangka pendek agak sulit sih ya, bukan agak sulit, memang sulit. Tapi kalau untuk jangka panjang tidak menutup kemungkinan nih ya, XRP juga bisa menggeser daripada BNB juga gitu teman-teman. Kenapa optimis seperti ini? Karena bisa kalian ketahui juga XRP ini adalah central banknya cryptocurrency. Ketika sektor perbankan di dunia nyata
udah mulai mengadopsi yang namanya SRP teman-teman ya tidak menutup kemungkinan ya kan itu akan menjadi sesuatu hal yang besar bagi SRP ya. SRP ini tinggal nunggu adopsi massal aja teman-teman untuk menjadi alat pembayaran lintas batas. Ketika hal tersebut terjadi teman-teman, nggak mungkin lah ya sekelas negara transfer atau mengirimkan uang ke negara lain hanya mengirimkan berapa 100 juta, 200 juta, bahkan bisa lebih ya rupiah, dalam hitungan rupiah ya, bahkan bisa sampai triliunan atau miliaran rupiah gitu teman-teman. Nah itu akan membutuhkan koin SRP yang cukup banyak teman-teman untuk transfer ranah tingkat negara lah ya, lintas batas. Nah gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat selama seminggu terakhir XRP ya menolak melonjak 23% terhadap Bitcoin. Tim analis dari perusahaan Data On Chain sentimen percaya bahwa pertumbuhan besar-besaran ini disebabkan oleh paus yang menambahkan sejumlah besar XRP ke saldo mereka. Saat ini menurut postingan Alex terbaru dari sentimen paus dengan 100.000 sampai 1 miliar XRP di dompet mereka memiliki tas XRP terbesar tahun ini yaitu 45,8% dari seluruh pasokan SRP. Pada saat yang sama, menurut data yang dibagikan oleh CoinGlass, selama 24 jam terakhir, pedagang telah melikuidasi posisi short XRP senilai 3,5 juta US dollar. Wow ya. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, ini hanya sekedar saran, boleh dipakai, boleh tidak. Ya namanya saran kan, mau dipakai ya monggo, enggak ya enggak apa-apa wir ya. Jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman, saran buat kalian minimal lah ya, minimal kalian punya 5 sampai 20 SRP, minimal segitu kalian punya teman-teman. Nggak perlu mulu-mulu harus punya ratusan, enggak ya. Punya segitu aja kalau memang harganya bisa ke harga BNB ya udah luar biasa, apalagi bisa menyentuh di level harga Ethereum, wah sangat luar biasa. Meskipun kalau kita berbicara supply daripada si SRP masih banyak ya yang di lock di escrow teman-teman, siapa tahu ya kan, siapa tahu yang di lock tersebut tiba-tiba dirilis dan di burn ya, kita nggak ada yang tahu gitu ya, seperti itu teman-teman. Atau nanti ketika tiba-tiba ada informasi adopsi massal CBDC, adopsi massal pembayaran lintas batas, perbankan udah mulai masuk, yang di escrow dikeluarkan semua ya, di unlock semua, burn ya, tiba-tiba perbankan nyerok besar ya, harga ya lumayan gitu teman-teman, mantap jiwa ya. Nah kalau kita lihat dari time frame weekly untuk si SRP sendiri, dia terjadi rejection atau koreksi, memang dia sudah masuk di zona yang pernah kita beri tanda marking ya teman-teman, dan akhirnya yang kita oret-oret waktu itu sudah kejebol semua ya. Ini dalam time frame weekly. Kalau kita lihat dari time frame harian ya, daily teman-teman, nah bisa kalian lihat sendiri teman-teman ya, bener ya kan. Nah kemarin kan sempat kita bahas nih, kemungkinan besar si SRP akan mengalami yang namanya rejection ya. Setelah rejection mungkin dia akan terpantul kembali di level kepala 6473 atau di kepala 65 ya, seperti itu, dan dia terpantul di level kepala 6498 teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan tembus ya, dan ini adalah area yang menjadi, yang sempat kita bahas juga, menjadi area penahanan untuk SRP melanjutkan kenaikannya ya. Dan setelah dia nyentuh di level sini teman-teman ya, di area 7289, ternyata dia terrejection, dia terjadi koreksi. Nah ketika koreksi ini teman-teman, dia terpantul lagi ke atas ya, mungkin akan ada sedikit konsolidasi sebelum dia meneruskan kenaikan yang jauh lebih tinggi lagi. Di mana? Ya itu di sini teman-teman, di level 82221 ya. Semoga saja ya segera menyentuh di level tersebut, karena area ini adalah area supply teman-teman, yang menjadi titik pertahanan yang cukup kuat juga, cukup krusial juga untuk menahan harga SRP jauh naik lebih jauh lagi ya. Semoga saja area ini kejebol teman-teman ya. Kalau area ini terjebol dan dia bisa breakout sampai di level kepala 74 atau 739 ya, next itu akan menjadi peluang penting atau momentum positif untuk SRP melanjutkan kenaikan yang jauh lebih tinggi lagi, seperti itu teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, mungkin level-level yang akan dicapai adalah udah nyentuh di level $1 nanti teman-teman, ketika memang level area ini ya
area di area 8-an ini kejebol, maka next targetnya adalah di level 1 dolaran. Mantap jiwa ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga sedikit membantu ya, dan analisa kita bersama-sama waktu itu udah kesentuh semua teman-teman ya, udah terbukti semua, tinggal kita nanti analisa yang baru teman-teman untuk mendapatkan momentum-momentum atau area-area yang mungkin bisa kita manfaatkan gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu dan salam cuan.